Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wal ulama'ina wal aba'ina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa a'zama bidzalika fakhra wa qaddamahu jibrilu fa shalla bil anbiya'i wal mursalin liyu'lama bihi annahu al imam al a'zam wa annahu bidzalikal maqam ahra thumma raqa ila samaawatil ula ila sidratil muntaha wa zahara limustawa sami'a fihi sarifal aqlam wa ra'a min ayati rabbihil kubra wa tajalla bihi wa khatabahu wa thabbata fuadahu wa a'tahu su'lahu wa azim lahu bidzalika ajra fa subhanahu min ilahin nazzaha nafsahu bi nafsihi fi maqamil anbiya'i 'anil isra wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tatawala alaina imdadatuha tatsra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin wa kanzan lahum wa dhukhra sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim khususan warithihi alladhina asyhada Allah ta'ala lahum fil khafiqaini dzikra. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah tua dan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini malam hari ini agak banyak saya tengok. Ya, mudah-mudahan selanjutnya dan bisa lebih banyak. Ya, karena majelis ilmu itu apa? Majelis yang disuruh Allah. Kalau sudah disuruh tentu disenangi oleh Allah. Dan majelis ilmu itu apa? Karena Allah telah mengajarkan kepada Rasulnya wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Tuhanku tambah. Apa? Bini enggak. Pangkat enggak. Ya, ilmu. Ya. Nah, jadi surah pertama turun pun Iqra, baca. Berarti apa? Ya pengetahuan. Di antara cara untuk kita mengetahui sarananya adalah dengan membaca. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sehat. Amin. Afiat. Amin. Lahir batin. Amin. Ya, dan mungkin kalau ada kesusahannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Kalau ada bokeknya dipenuhin. Rezekinya. Kan gitu ya. Nah, ada masalah cepat diselesaikan, dimudahkan, lapangkan oleh Allah. Nah, yang sempit dilapangkan, yang sakit disehatkan, mungkin yang belum datang, ya kita diberi husnuzon, ya untuk senantiasa berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Siapapun iman, iya, kita bersaudara. Nah, dengan nikmat iman itulah dan Islam itulah
satu-satunya modal pokok yang akan kita hadapkan kepada Allah nanti. Maka jangan sampai goncang apalagi lepas. Ya. Jadi zid wayangkus itu apa? Jadi ya, nilainya, powernya. Kalau dari sisi iman ya tetap. Yang rukun imannya Rasulullah berapa? 6. Kita berapa? 6 juga kan? Kalau dari segi intinya itu sama. Rukun Islam yang diajarkan Rasulullah berapa? 5. Kita berapa nerima? Sama. Namun, naik turun itu dari segi apa? Ya, lampu ini tetap berapa wattnya? Tapi ketika arusnya drop, lampunya pun redup. Begitulah iman kita. Tengok-tengok arusnya, bisa naik, bisa turun. Nah, jadi nggak usah takut kali kalau turun. Itu tandanya ada cobaan. Berarti apa? Kalau merasa berarti masih hidup. Iya, iya, masih hidup itu. Nah, ini nggak dengar ya suaranya ya. Ini digoncang, ada suaranya ya. Nah, bisa botol ini digoncang nggak bersuara, bisa nggak? Bisa, karena penuhnya tak bersuara lagi. Apakah iman kita sudah begitu? Nah, nggak sanggup kan, nggak berani kan? Atau digoncang tak bersuara? Kenapa? Ada isinya sama sekali. Iya, kaya saja. Nah, zong. Maka kita itu bisalah separuh mungkin atau seperempat mungkin sepersepuluh isinya. Ada isi nggak? Ada. Ya wajar goncang. Gitu aja. Orek ojo digawe repot. Ya, jadi ada cobaan, ada lika-liku. Ya sudah. Itu cara Allah masing-masing untuk menarik hati kita. Ya masing-masing dengan latar belakang kita, apalagi job-job kita masing-masing, semua ada diberi ya goncangan oleh Allah. Tapi tetaplah bersyukur apa? Kita terlahir iman Islam, insya Allah mati pun dalam keadaan demikian. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senyumlah beliau ya, gembira beliau nengok umatnya, masya Allah ya. Beliau geleng-geleng kepala karena senang. Ada juga orang geleng-geleng kepala karena masya Allah terlewat ya, keterlaluan gitu ya. Ini geleng-geleng kepala, masya Allah masih banyak rupanya umatku yang ngumpul-ngumpul bareng dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan geleng kepala Nabi itu takjub dengan kita, amin. Ah, jadi diakuilah kita sebagai umatnya. Kalau sudah diakui nggak mungkinlah disia-siakan, nggak mungkin biarkan. Tak perlu pakai spanduk, ya, tak perlu pakai organisasi, tak perlu tunjuk-tunjuk tangan dan nampak tandanya, ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada simanya, tandanya di muka-muka mereka sebab banyak sujud. Bekas-bekas sujudnya itu nampak nanti. Makanya jangankan sujud, wudhu saja pun itu akan nampak. Hurran muhajjalin min atharil wudhu. Nanti umatku akan terang benderang ya cahayanya. Kenapa? Hurran muhajjalin. Jadi apa? Ada ghurrah, ada tahjil, itu kan itu diamalkan. Ya, melebihkan basuhan muka, jangan pas-pasan sampai. Ya, melebihkan basuhan tangan, lewatkan siku. Bila perlu sampai ketiak. Kalau kaki, jangan kayak anak-anak, lebih juga sampai ke lutut. Kamu batir sampai ke betis. Nanti akan nampak. Apalagi sujudnya. Nah, kita malam hari ini nggak ceramah, tetap haji. Panitianya rusuh, ngasih bahan cekak kali. Iya. Jadi kitab mana? Cari-cari, terselip kemana-mana kan. Baru jumpa barusan saja, udahlah. Ya disyukuri juga. Ya, seberapa nanti hidangan yang akan saya hidangkan, terimalah.
Kalau kurang, ini panitia tanggung jawab, saya nggak tanggung jawab. Orang judulnya, iya, itu tanggung jawab Isa. Nah, jadi ini kita bahas dari kitab yang berjudul Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Karangan ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Ulama besar Makkah kan gitu ya. Jadi kalau ada hari itu apa? Ya dipanggil ya perkiraan debat. Kan gitu ya sama raja. Tahu-tahu apa? Udah berkumpul ulama-ulama Wahabi. Apa ini, Mbak? Kain kapan? Jadi masuk surga itu nggak gratis, wahai raja. Ya, singkat cerita apa? Sang raja itu akhirnya takjub, malah dikasih hadiah. Ya udah nggak jadi. Debat macam-macam. Nah, kenapa? Itu tadi. Awak diajak debat bawa apa? Ini bawa kain kapan? Artinya siap mati. Gitu ya. Itu. Kain kapan dibawanya? Jadi apa? Udah digantungan semua sama Allah. Mati di kafani, selesai. Awak kan kenapa belum siap mati? Yang gadis mikir. Ya. Dengar undangan tadi ada kawan nak kawin. Aku belum kawin. Janganlah mati dulu ya Allah. Yang lajang pun iri. Alah udah kawin lah kawan gitu. Awak kapan? Makanya mati takut. Ya. Yang udah tua alasan belum cukup. Kapan cukupnya? Kan gitu ya. Nah, jadi satu saja. Ya, kata dulu waktu di Wasliyah itu masih jumpa guru-guru tua. Ada 2 bahrum yang saya jumpai. Ada Syekh Barum Ahmad, satu lagi Syekh Barum Jamil. Ya, Tuan Barum Ahmad mengatakan itu. Ketika Tuan Mahmud Syihabuddin ditanya, Tuan, mengapalah kalau rata-rata orang ditanya siap mati, gitu ya, atau kapan mati, pasti rata-rata ngenyang. Ya, minta undurkan. Nantilah dulu kan gitu ya. Jadi apa jawaban Tuhan itu? Iya, karena hidup itu adalah satu nikmat, satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seyogyanya kalau kita tadi ngenyang, minta mundur, minta nanti-nanti, gunakanlah itu. Sebelum tidak ada pengunduran lagi. Itu ya. Jadi ya enjoy aja gitu. Hidup ini apa? Nikmati hidup ini. Tapi ya dengan yang elok lah, dengan yang baik lah. Dan usah pala kali. Ketika itu nggak wajib, jangan dipres-pres kali. Gitu ya. Dan, ya sudah amalan sunat kok. Ya udah capek berhenti. Begitu saja. Nanti kalau dipaksa muak. Ketika muak itu, nah ada lagi mungkin yang lain-lain halangan-halangan. Takutnya malah menjauh, payah mengulanginya lagi. Ya nanti ada hadis-hadis kalau baca Riyadhus Shalihin itu nggak boleh maksa amal. Ya sunat maksudnya. Sampai sahabat tuh nyesal karena sudah ditawarkan Nabi khairus shaumi shaumu akhi Daud. Sebaik-baik puasa itu puasa sunat itu puasa yang dilakukan oleh saudaraku Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Sahabat tadi, enggak, aku mau, bisa ya Rasul, sanggup. Apa? Kalau bahasa kita, seandainya lah ku terima lah tawaran Nabi dulu, ya ajakan Nabi, aku nggak sengkrak kayak gini. Ya tua itu badannya terhempas, ya. Apa? Kita bilanglah lobet lah tadi kalau bahasa, ya HP itu lemah, lemot, gitu ya. Jadi fisiknya itu sangat rentan. Gara-gara apa? Sudah ditawarkan Rasul, minta lagi. Merasa sanggup. Pasti ada efek negatifnya. Jadi termasuk hal yang salah itu mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Jadi kalau amalan sunat itu udah amalan sunat. Jangan dipaksa-paksa. Gitu ya. Bukan berarti malasan. Itu. Oke. Nah, di sini kita kaji ya tentang yang seringkas aja lah ya. Ini jam
9:15. Ya, jam 12. Iya. Ya nggak apa-apa, teruskan aja. Kan panitia tanggung jawab. Awak kan tamu. Iya kan? Kira-kira tamunya nak pulang apa pula? Tuan rumah menghempang. Iya kan? Doso. Nah, jadi dikarang oleh ya Sayyid ya Muhammad bin Alawi al-Maliki ya. Ini ada rujukan kitabnya di kitab ini bahwa bil ufuqil a'la ini ada sebanyak 41 kitab di sini disebutkan. Ya, enggak kita sebutkanlah satu-satu ya. Terakhir itu judul kitabnya Al-Isra wal Mi'raj. Ya, karangan Al-Ustaz Musa Muhammad Al-Aswad. Ya, itu. Jadi itu dicetak pada tahun 1407. Berarti sudah mutaakhir ya. Nah, jadi begitu banyaknya rujukan yang diambil oleh beliau. Nah, kita membahas tentang yang gini, teringat apa ya? Perkataan almarhum, mungkin juga sering diungkapkan di sini. Ya, itu beliau sering ungkapkan di Majelis Ittihad. Saya ini hanya pengutip, ibarat pemulung yang ngutip sana ngutip sini. Ya udah begitu saja. Apalagi yang ngomong ini, kan gitu ya. Pemulung junior, pemulung anakan, lebih sedikit kutipannya, gitu ya. Apalagi dadakan. Ya, apalagi dadakan. Nah, jadi gini, mungkin juga pernah kita dengar yang pasti itu Isra. Mi'raj khilaf. Seandainya orang nggak percaya Isra, kafir. Itu masih sering ya. Nggak percaya Mi'raj, fasik saja. Nggak sampai kafir. Tapi di kitab ini nanti ya dibikin hujah. Isra itu ini ada. Tapi kita garis bawahi dulu ya. Apa yang wajib pasti itu Isra. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang asra bi, telah memperjalankan. Jadi Allah kalau dibilang ngundang, Allah yang ngundang ke alamil ulwi, ke alamil ulwi, ke alam yang tinggi sana, alam malakut. Lewat pun terus sampai Sidratil Muntaha. Jadi Allah yang bawa. Jadi saya gini, kalau lawak jahal wak lahap tuh hidup sekarang, saya bilang ya, itu insya Allah beriman dia, gak ngajak-ngajak Rasulullah. Masa apa iya mat, kan gitu ya. Dalam waktu sepertiga malam atau sebagian malam saja, kau dari sini-sini sampai ke langit, balik lagi. Apa iya? Gitu ya. Masa iya? Kalau mungkin wak jahal wak lahap hidup masa sekarang ini, dia paling enggaknya lebih mempertimbangkan. Kenapa? Jarak ribuan kilometer saja, sekitar 2 jam saja sampai. Kalau nggak ada delay ya. Delay itu bahasa Jawa itu, delay itu. Ya, delay, dipindah. Ya, itu bahasa Jawa. Ya, orang Inggris ikut-ikutan gitu. Itu cocokologinya itu ya. Jadi apa? Allah yang memperjalankan. Jadi maha suci. Nanti ada kita bahas sedikit ya tentang itu. Kenapa pakai subhana? Untuk apa itu? Dia sedikit-sedikit saja lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi mana tahu tahun depan bahas lagi, bisa lagi tambahan. Nah, pada malam hari dari mana? Ya, ibtidaknya mulainya minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ila hingga goyahnya Masjidil Aqsa, Palestina, yang alladzi barakna haulahu, kami berkati di sekitarnya, di sekitar Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, supaya kami tampakkan kepadanya, kepada Rasulullah, min, sebagian, tab'id, ayatina, dari ayat-ayat kami, ya kata Allah. Nah, kita pun masih minnya ini, kalaupun melihat keajaiban atau apa, coba sebagian ya.
Nah, innahu huwas samiul basir. Sungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, sababun nuzul. Kalau ngaji hadis ada sababul wurud. Ya, apa latar belakang yang menyebabkan ada hadis ini, hadis itu. Kalau ini apa sebab nuzul? Nuzulul ayat. Turunnya ayat. Nah, sababu nuzuliha. Ya, sebab nuzulnya ayat, ya, kama qalahul Imam Abu Hayyan. Seperti dikatakan oleh Imam Abu Hayyan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakarul Isra'a bihi kadzabuhu, ya, fa anzalallahu ta'ala. Jadi ketika Nabi cerita tentang Isra, akhirnya apa? Mereka kafir-kafir itu kadzabu, mendustakannya. Kan gitu ya. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar di stop, ya, sama Abu Jahal. Cuma nanya itu, Muhammad cerita gini-gini. Siapa yang cerita? Muhammad. Kalau yang berkata Muhammad lebih dari itu pun aku yakin. Imam Ali lebih dari itu, langsung pancungnya. Ya, jadi seperti itu ya ketegasannya. Apa? Untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang disampaikan itu pasti, nggak main-main, pancung. Nah, jadi ada ini kaitannya dengan sebelumnya ya, surahnya gitu ya. Ada munasabahnya, hubungannya. Nah, kenapa? Annahu ta'ala lamma amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis-sabri, tatkala Allah menyuruh untuk bersabar, wa nahahu 'anil huzni 'alaihim, dan melarang Nabi untuk terus berduka. Ya kan, nanti sebabnya udahlah tameng Nabi istrinya wafat. Ya, uaknya, kalau bahasa kita uaknya itu ya, Abu Thalib itu. Ya, cuman am itu bisa di atas, bisa bawah. Nah, itu am itu otomatisnya. Gitu ya. Jadi kalau bahasa kita uak. Ya. Jadi karena apa? Abdullah itu putra paling kecil. Jadi semua uaknya itu. Abbas, ya, Abu Thalib, Hamzah, ya, semua uaknya itu. Nah, jadi apalagi tadi, yang tak betulnya, masa ada orang dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, naik lagi ke langit, turun lagi dalam waktu yang segitu, mereka mendustakannya. Nah, dari segi lahiriahnya, kalau adalah Pak Isa, ya, apa? Didustakan orang, dina, dibully, sedih nggak? Kenapa lah ditanya ya sama Bang Sukri, manonya Pak Isa tak muncul-muncul, bekuung. Ya, cuman kan bahasa lembutnya, mana Pak Isa tak nama-nama kholwat. Padahal Pak, nyalinya kalah dengan bulian orang. Nah, dari sisi itu Nabi bersedih. Kenapa lah yang peristiwa benar seperti ini didustakan? Kan gitu ya. Nah, itu. Jadi Allah melarang nabinya terus bersedih. Nah, jadi itu apa? An-Nahl ya, 127 128. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaih. Bersabarlah engkau wahai Rasul, ya, apa? Tidak ada sabarmu kecuali billah. Ya, dibackingi oleh Allah. Nah, kita pun demikian. Mau untuk urusan dunia, apalagi urusan agama. Mohon maaf. Ya, kita nawaitul wudu'a ujungnya apa? Lillahi. Nah, usolli fardol ini itu ujungnya apa? Nawaitul sobadin ujungnya apa? Ngaji ujungnya apa? Nah, kira-kira kalau ada masalah, kita dengan jamaah lillahi ta'ala itu pertahankan enggak? Ya, itu. Mohon maaf, ilustrasi saja. Saya misalnya sama Pak Isa, ada cekcok. Ya, kira-kira apakah saya gara-gara Pak Isa? Ya, kalau cekcok itu saya dalami, saya teruskan. Maukah saya lagi? Ya, diundang, diajak oleh Pak Isa kemari?
Bisa saja tidak. Kalau itu saya dalam-dalamkan, saya tajam-tajamkan. Nah, jadi apa? Akan terujilah itu. Nah, ini hati-hati ya. Lillahi ta'ala itu akan Allah minta buktinya. Jadi yang sering jadi contoh itu jemaah masjid. Macam-macam lah kelakuannya kan. Saya bilang, ya sudahlah. Kalau memang ada gak sur sama yang sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Saya bilang. Tapi masjid jangan ditinggalkan. Sama saja di pengajian, begitu banyak pengajian daerah kita. Kan gitu ya. Kalau memang ada mungkin gesekan apalah segala macam, jangan tak datang. Mungkin apa? Mungkin lebih menghindar untuk berpapasan langsung. Atau apa? Ini apa saja, cara saja untuk supaya nggak panas hati, untuk supaya ketika lillahi ta'ala itu diuji oleh Allah, jangan sampai berhenti, apalagi ngaji. Oh, si Anu, atau telepon dulu, teleponnya Bang Sugi, cemana si Anu datang? Udah, dia pun belakangan. Nanti kalau pulang bisa duluan. Itu menghindari jangan sampai berhenti ngaji tadi. Kan begitu. Itu hanya siasat kita menghadapi tipu daya setan. Tapi jangan coba-coba tinggalkan. Ya. Ini hati-hati ya. Kita ingatkan. Jadi apa? Bersabarlah engkau wahai Rasul, wa ma sabruka illa billah. Ya, tidak ada sabar itu kecuali billah. Ya, dengan Allah. Jadi coba kita ikuti ya apa yang difirmankan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kaitannya ya tadi antara Isra tadi dengan firman Allah sebelumnya. Begitu dahsyat Rasul dicoba oleh Allah. Dua tiang penyangganya hilang. Bukan runtuh, hilang. Ya. Uaknya, pamannya begitu hebatnya membela kebenakannya. Nggak ada lagi. Donatur utama nggak ada lagi. Ya, sedih kalau kita baca riwayat Ibunda Khadijah itu, masya Allah ya. Kalau nggak ada jembatannya aku bersedia. Itu pengorbanan spektakuler. Ya, dikenang-kenang Rasul. Namanya orang muda, ya cemburu juga. Siapa? Bunda Aisyah. Iya kan? Nah, itu. Jadi kalau ada perempuan, nggak ada cemburu-cemburunya, kurang sempurna jadi perempuan. Tapi jangan cemburu kali. Nah, pantang sedikit keluar lakinya. Nah. Ya, mau diekori saja ya kan? Nanti payah ngaji lah laki kayak gitu, punya bini kayak gitu. Nah, lanjut ya. Wa kana mim makrihim nisbatuhu ilal kadzib wasyihir wasy'ar. Apa makar mereka? Jadi kalau cerita makar-makar, Nabi sudah dimakari orang dulu. Ya. Apa yang dilancarkan sama orang-orang kafir itu? Penisbahan hal yang dinisbahkan kepada Nabi, dibangsakan, disandarkan kepada Nabi, al-kadzib, dusta. Coba, seorang yang dijamin benarnya dari Allah itu masih didustakan. Cemana sedihnya ya hati Nabi memegang mandat itu, sedihnya ke situ. Kalau soal pribadi Nabi nggak ada masalah. Ini masalah agama, gitu ya. Lalu apa? Wasyihir. Ya, sihir. Jadi gitu, dibully ini nggak mempan. Muhammad tukang sihir. Buktinya kalau orang datang langsung bisa ya kepencut gitu ya, kepelet ibaratnya. Kok bisa sebentar aja banyak pengikutnya? Sihir ini, kalau nggak dengan sihir, mana mungkin? Dituduhlah tukang sihir. Nggak puas lagi. Bukan kalamullah, asy-syi'r. Syairnya itu. Ya. Nah, jadi ya ada juga maksudnya mau membela Nabi. Apa? Siapa yang bilang Nabi itu nggak pandai tulis baca? Maksudnya bagus, tak tega hatinya. Ya, kalau Nabi itu dikelompokkan kepada orang yang tak tahu nulis baca. Tapi si penyampai ini tak paham dia. Di sebalik, ya Allah
nggak mengizinkan Nabi pandai nulis baca itu ada apa? Kan gitu ya. Jadi tidak akan bisa siapapun yang mentuhma Nabi itu karya Rasul. Itu akibatnya nanti kalau pandai baca tulis. Iya. Jadi itu saja. Ketika perjanjian Hudaibiyah itu ganti, jangan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Nggak berani Imam Ali kan? Nah, Imam Ali nggak berani. Akhirnya apa? Nabi minta tunjukkan yang mana. Baru Nabi yang ngusap langsung. Kalaulah Nabi pandai tulis baca, ngapainlah hal yang sangat remeh cuman ngapus itu sampai Nabi minta bantuan Sayyidina Ali yang mana suruh nunjukkan. Kan remeh itu. Orang Nabi pernah belanja barang, yang lain nawarkan, mari ya Rasul, saya yang mikul. Enggak. Sahibus syai' ahaqqu ayyah milahu. Orang yang punya sesuatu, dia yang lebih berhak untuk memikulnya, untuk membawanya. Enggak mentang-mentang. Oh cocok-cocoknya bawa. Enggak. Rasulullah enggak. Selama masih mampu. Apalagi cuma seperti itu. Karena Sayyidina Ali mau beradab, enggak sanggup untuk menghapus Rasulullah itu. Ya, diganti jadi Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah, enggak sanggup Sayyidina Ali. Hatinya enggak tahan. Ya, akhirnya Nabi sendirilah menghapus itu. Nah, satu. Lalu, kalau Nabi pandai tulis baca, kenapa Nabi mesti pakai katib? Banyak kutabnya Nabi. Apa juru tulisnya? Sekretaris Nabi banyak. Nabi itu nggak mau tadi nyerah-nyerahkan sembarangan. Ya, yang terkenal Zaid bin Harithah. Beliau tulislah sendiri di pelepah kurma atau di tulang, beliau bacalah sendiri. Tidak. Buktinya Nabi bertadarus sama Jibril ketika Ramadan datang, terlebih-lebih sebelum malam yang makanya Nabi ya intens. Ini Mi'raj juga ini dia. Apa baterai? Oh sananya. Nah, sponsor lewat. Jadi kalau Nabi pandai nulis baca, nggak akan Nabi itu ulang hafalannya bersama Jibril. Ya udah Nabi tulis, Nabi baca sendiri. Itu satu contoh. Adalah di YouTube tuh tengok nanti. Ya. Jadi tujuannya bagus untuk mungkin gini ya, masa Nabi nggak pandai tulis baca, orang apa itu? Kan takut dinisbahkan ke orang bodoh. Padahal lebih dari itu hikmahnya. Ya, tak akan ada seorang pun yang bisa menuduh Nabi itu buatan Rasulullah. Quran itu ke sana. Nah, hikmahnya sangat besar. Nah, lalu apa? Wa ghairu dzalika mimma ramauhu bihi. Dan banyaklah yang lain-lain yang itu dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Aqaballahu ta'ala dzalika bi syarafihi wa fadlihi. Allah mengiringi kesedihan Nabi itu dengan apa? Ya. Kemuliaannya, dengan fadlnya, karunianya, wahtifaihi, dan memberikan anugerahnya, wa uluwi manzilatihi, dan meninggikan derajat Nabi indahu bidzikril Isra fi awwali hadhis surah, dengan menyebut
Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila dan seterusnya. Di awal surah. Ya. Juz berapa ini? Juz berapa? 15 ya. Ini pangkal juz pula ini pas ya. Nah, sedikit ya. Sedikit lagi tentang ini. Wa aidon, dan begitu juga lamma amaru bis sabri fi akhir surah al-mutaqaddimah, itu An-Nahl. Tatkala Allah menyuruh Nabi untuk bersabar di akhir surah yang terdahulu, wasbir wa ma sabruka illa billah, itu nah masuk adabnya. Apa? Ini tasawufnya masuk. Wasabru, sabar itu apa sih? Sing sabar ya Pak ya. Bu, sabar ya Bu ya. Iya, begitu kita datang kita bilang kayak gitu, diam dia. Pulang kita, datang saudaranya, pecah lagi Bu tuh. Tak ada lagi ayah kau. Jadilah. Ya, jadi. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu ayah saya, ya. Pas meninggal, begitu adik sampai dari Dumai, pagi rumah, langsung jangan jerit-jerit. Jangan jerit-jerit. Ya kalau sempat nggak kita gitukan yang di rumah, ya kan? Sedih pula. Ya udah jadilah. Menggaung dan mengaung lah itu kan. Begitu sampai jangan jerit-jerit, saya bilang ya udah nangis biasa. Itu. Jadi terus dikawal ya. Jangan pula bapakmu godo lagi. Payah itu nanti ya. Jadi sober itu apa sober? Huwat tahammul lil makarih. Tahammul itu apa? Ya menahan diri. Ya. Jadi menanggung lil makari, terhadap yang gak enak. Ngaji ini mana enak? Kan enak di warung kopi, ngopi-ngopi, cerita kombur-kombur kan. Atau main HP segala macam lah ya kan. Kalau turut nafsu gitu ya. Mana enak. Gitu ya. Sholat udahlah dingin-dingin. Ya kan? Deras pula. Mikir juga ada nggak yang berjemaah ke masjid ya. Ya. Kalau kalah, mudah-mudahan ada nyatu tuh, ada wah itu. Kalah kita. Allah maklumnya itu. Iya. Allah pun suruh maklum ya kan. Bukan awak dimaklumi. Ya imannya lagi drop, bela-bela pula. Allah maklumnya itu. Hati-hati. Ya, jadi sabar. Sabar itu apa? At-tahammul, menanggung. Ya, apa? Suatu yang tidak kita sukai. Jadi sabar tuh, ya iya. Sedih itu kan nggak kita sukai, ya kita tahan. Gimana supaya nggak berceloteh kita. Ya, wat tahammul bin jumlati ma yuaddi ila tajammul. Nah ini hasil dari tahammul, sanggup kita menahan yang nggak enak itu membawa kepada tajammul. Tajammul itu apa? Jamilah. Jamilah apa artinya? Baik, bagus, indah. Jadi kalau tahan, sabar, nanti indah. Semua akan indah pada waktunya. Ya iya, makanya kumpul-kumpul gini, yang ngantuk lah, yang kumat lah samuratnya, iya kan? Pogel-pogel ya kan? Sabar. Apalagi yang udah 50 tahun ke atas, salah ya Allah. Tak berapa, gak apa-apa Pak, Bu. Sabar. Nanti akan indah pada waktunya. Mana ada cerita di surga kusuk-kusukan karena pegal, nggak ada itu. Antri, ya. Orang banyak antri itu apa? Di WC, bandara. Udah itu apa? Di tebing, bejek rambutan itu. Ada orang di dalam pun ditungguin. Kenapa? Itu tadi. Kan apa? Menahan juga kan? Lama kali pun orang di untuk apa? Mendapat tajammul, mendapat hasil yang baik. Ya kan udah dikeluarkan hasilnya baik kan? Lega kan gitu ya. Gara-gara apa? Sabar dia mengantri di depan pintu WC. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti
Nah, kita langsung lah, mumpung teringat ya. Nabi itu kan tadi sudah kena ini, kena itu, segala macam fitnah lah bahasa kita ya. Tuduhan macam-macam, itu disebut mihnah. Ya, mihnah. Mim, ha, nun, ta. Tamar bupo. Mihnatun. Itu apa? Cobaan, ujian, macam-macam, segala yang gak enak. Itu namanya mihnah. Akhirnya apa? Nabi diberi, kita katakanlah hiburan lah, penghargaan lah, dengan diisrokan, ya, diundang oleh Allah langsung. Disiapkan kendaraannya, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Mihnah berubah menjadi minhah, sama hurufnya, tinggal ya merubah ha menjadi nun, tempat nun dipakai ke ha. Ya, jadi mihnah ha dirubah menjadi nun min ha. Kalau tadi nah hanya digeser setelah nun. Jadi kalau min ha itu nikmat. Itulah hikmahnya. Jadi jangan cepat-cepat mau cari minhah sebelum kena mihnah. Itu. Jadi maaf ya. Saya nasihatin anak-anak muda sana, belum duduk ngaji di sini, udah nyari ngaji kemana-mana. Coba dudukkanlah agak sekian tahun, bukan tak boleh ngaji kemana-mana. Yang ini aja belum teruji, konon lagi nak di sana-sana. Bisa saja nih, mohon maaf, anak muda itu kan dia cari yang beling-beling. Kan gitu ya. Mana ngaji, kenapa? Saya bilang RM dulu itu hidup, mungkin sampai sekarang ya. Kalau ada 2 ya, remaja masjid itu dia akan hidup kalau ada 2 Apalah ini mualim dicakapnya, ya. Pertama kemeh, kedua cewek. Jadi jangankan anak muda, emak-emak aja pun kalau wirid tak ada kemeknya, tak ada makanannya, lain tadi ya, pulang polos aja. Ya kan, entahlah apa-apa kan gitu ya. Bapak-bapak tak tahu lah saya. Dia nggak ngomong, cuman lewat kali ada. Ayo 11-12. Itu ya, itu. Kenapa? Alhamdulillah kami dulu RM itu saya bina, majunya nggak di masjid, malah di rumah penduduk pakai kitab. Ya itu aja bidayatul mubtadi itu aja. Bertahan puluhan orang. Begitu ada usul, masa remaja masjid nggak di masjid, balik ke masjid, hancur. Memang kayak gitu rupanya. Jangan ditaruh di masjid, ya, taruh di luar. Kenapa? Di masjid itu rumah Allah yang memang nggak bisa macam-macam bebas. Bukan berarti di luar rumah Allah juga suruh bebas-bebas, bukan, tapi itu strategi. Ngajinya di luar masjid, ngamalnya dalam masjid. Itu udah saya rasakan seperti itu. Bertahun-tahun alhamdulillah berhasil. Ya, pakai kitab sampean. Nah, begitu disuruh balik, ya, kita hargailah cakap orang. Apa? Mulailah belepasan. Jadi ingat tadi ya. Jadi hikmah Isra itu apa? Setelah Nabi kena uji, kena segala macam mihnah, ujian, cobaan, fitnahan, maka lolos, diberilah minhah, ya, nikmat, ya, pemberian yang mengenakan, ya. Masuk fadhailu suratil Isra. Ini jarang dibuka kan? Jadi makanya kita ngambil sisi-sisi yang enggak terbahas orang kadang. Waqad rawal Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh telah meriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya, bahasanya
dia berkata fi surati Bani Israil, tentang surah Bani Israil, wal Kahfi, surah Al-Kahfi, wa Maryam, surah Maryam, wa Toha, surah Toha, wal Anbiya, surah Al-Anbiya. Hunna, itu surah-surah tadi apa? Bani Israil, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, 5. Ya. Hunna minal itaqil awwali wa hunna min tiladi. Nah, itu apa? Itu surah-surah itu adalah itak. Itak itu apa? Pemerdekaan. Ya. Yang mula-mula. Jadi lalu wamin tiladi. Tiladi ini bahasanya saya tarik di kamus, ya. Wa muraduhu anna lahunna fadlan bi'tibari ma taqaddama. Jadi ada nanti ya keutamaan-keutamaan, ya. Lalu apa? Ada kisah-kisah di sana yang memang itu mengandung banyak hikmah. Ya, Maryam. Siapa dia? Jadi lebih disuruh mendalami isi dari makna surah-surah tersebut. Itulah tadi ya. Ada itak kemerdekaan, tentu ya dari neraka ya. Ada tiladi. Nanti tiladi ini kita pahami lebih dalam lagi ya. Itu fadilah surah Bani Israil diantaranya ya, walaupun 5 tadi ya. Lalu iftitahus surah bit tasbih. Kenapa dimulai dengan subhana? Itu tasbih, pensucian. Wal hikmatu fi iftitahi hadhihi surah bit tasbih kama qalahu fi Zadil Masir. Ya. Nah, hikmahnya apa? Seperti dikatakan dalam kitab Zadul Masir, wajhani, 2 jalan. Ya. Ada 2 wajah. Satu, annal araba, bahasanya orang Arab itu tusabbihu indal amril ajib. Mereka selalu mengucapkan subhanallah. Ya, ketika apa? Mereka mengalami peristiwa yang ajib. Ya, sangat menakjubkan. Faka'anna Allah subhanahu wa ta'ala ajaba khalqahu bima asda ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal isra'i bihi. Jadi seolah Allah ya mentakjubkan, membuat heran makhluknya bima asda ila rasulihi minal isra'i bihi, ya, dengan berbuat baik kepada rasulnya melalui Isra Mi'raj. Jadi apa? Supaya takjublah ini makhluk-makhluk Allah. Ada suatu peristiwa yang tidak mungkin rasanya pada waktu itu terjadi, dianggap tidak mungkin. Maka apa? Masya Allah, subhanallah. Itu peristiwa spektakuler kata orang sekarang. Ajib, ya. Sangat mencengangkan. Ya, nggak apa-apa, hikmahnya kan di sini, ya kan, istirahat. Nah, jadi itu ya, hikmah dimulai dengan tasbih itu apa? Menunjukkan sesuatu yang ajaib, ya, spektakuler, masya Allah gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa pakai tasbih? Ayyakuna ya kharaja makhraja raddi alaihim. Kedua itu apa? Pakai kalimat tasbih itu sebagai penolakan atas mereka, orang-orang kafir itu. Lamma haddatsahu ma'dal Isra kadzabuhu. Tatkala Nabi bercerita kepada mereka tentang kejadian Isra, kadzabuhu. Ya, mereka mendustakannya. Fayakunul maknanya apa? Tanazzahallahu ta'ala ayyattakhidha rasulan kadzaban. Jadi maha suci Allah bahwa dia mengambil atau menjadikan seorang rasul yang kadzab, tukang dusta. Maka apa? Nggak mungkin terjadi. Ya, Allah menjadikan rasulnya atau mengambil seorang pendusta menjadi rasul
Makanya pakai kalimat subhana. Nggak mungkin terjadi ada kedustaan pada utusan Allah. Jadi nolak, ya nolak cakap-cakap kafir itu yang mendustakan Rasul, terutama tentang kejadian Isra. Makanya pakai kalimat subhana. Nah, beralih. Apa hikmah? Nah, ini hikmah lagi. Memulai surah Isra dengan tasbih. Sedang Al-Kahfi dengan tahmid. Ya, itu beriringan ya. Sebelum Al-Isra Al-Kahfi atau sudahnya? Kahfi dulu, Al-Isra dulu kan, baru Al-Kahfi kan? Oke, cocok pas ini. Tadi nggak sempat nengok. Nah, hikmahnya apa? Tasbih dulu, baru tahmid. Subhanallah, alhamdulillah. Itu kori-kori ngajinya kayak gitu, belajar ya. Nah, ambo bukan kori, ya. Habis tarik kayak kambing mau dipotong suaranya. Jadi nggak berani teruskan. Tahu diri aja gitu ya. Nah, ujibah dijawab bi anna tasbiha haitsu jaa. Tasbih itu dari segi dia datang, Qudima ala tahmid, datang duluan gitu ya. Didulukan daripada tahmid. Kenapa kok tasbih dulu baru tahmid? Nahwu fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Wa Al-Hijr ya 98. Lalu subhanallah walhamdulillah. Subhanallah dulu baru walhamdulillah. Kenapa? Li'anna tasbiha huwa tanzihu. Tasbih itu tanzih, pensucian, pembersihan. Apa? Walhamdu wassana. Sedangkan puji itu sana. Sana itu nyanjung. Mana mungkin masih kotor-kotor disanjung. Masih jelek, masih buruk dapat. Itu. Jadi bersih dulu lah. Baru nanti dapat sana penghargaan, pujian. Gitu ya? Apa? Masuk lagi lebih dalam. Fal awwalu min babit tahliyah. Maka yang pertama, tasbih itu apa? Itu termasuk bab tahliyah. Tahliyah itu apa? Ingat enggak? Takhalli, tahalli, tajalli. Ingat. Alif bata ta jim ha kha. Mana duluan? Jim ha kha. Jadi kalau memang betul tarikatnya nyambung ke sana, dapat ini. Ya, kalau betul-betul gurunya alim, dapat. Bukan malah cerita-cerita malahnya macam-macam bisa ngobatin orang. Itu bukan sufi itu bukan tarekat, terikat itu. Iya. Terikat dengan manjur. Aduh. Itu terikat dengan itu, bukan dengan Allah dia terikat. Naudzubillah. Hati-hati. Ya ini sebagian ya oknum ya. Makanya ikut loh kok ujung-ujungnya jadi dukun. Yang gitu ya. Hati-hati. Kena tes tadi sama Allah. Ya. Nah, begini. Jimnya letakin di ujung. Roker ujung letakin di pangkal. Kalau mihna dengan minhah. Ya. Ini balik roker. Apa jim letakin di ujung. Kho letakkan di pangkal. Ha netral. Ini ha nggak bisa diganggu gugat ini. Maka kalau mau ke jim yang di ujung sekarang, pindahlah ke kho dulu di pangkal. Itulah tahliyah. Tahliyah itu apa? Pengosongan. Mari kita kosongkan ya dari sifat-sifat mazmumah yang tercela. Pembersihan itu kosongin, bersihin. Nah, kalau sudah otomatis hilang malas, timbul rajin. Hilang pelit, timbul
dermawan, apalagi hilang sombong, timbul tawadhu, dan seterusnya. Kan gitu ya. Hilang tadi ya berkecamuk, jadi sabar. Kan sabar tadi tahan ya, menahan. Itulah takhliyah dulu. Kosongkan sifat-sifat yang jelek. Takhalli. Maka tasbih itu pensucian. Biar takhalli, hilang sifat-sifat yang macam-macam tak betul itu. Balik menuju dia ke tahliyah. Tahliyah itu apa? Berhias. Jadi apa? Hiasannya sabar. Hiasannya tawadhu. Hiasannya pemurah. Iya kan? Jadi kalau sudah dia berhias, nyata sifat-sifat kebaikan, barulah tajalli. Tajalli itu nyata, nampaklah kebesaran Allah. Makanya payah kita merasakan, jika usah yang lain, Rahman Rahimnya Allah yang tiap hari kita baca. Kenapa nggak tembus sampai sana? Karena di takhalli belum beres. Iya, pembersihannya belum beres. Iya, nyapunya itu cuman yang sama kayak anak-anak suruh nyapu, ditengok aja sampahnya, padahal debu banyak. Sampahnya itu aja dicotek-cotek. Iya kan? Padahal abu itu lebih banyak daripada sampah yang di atas tadi. Ini ya. Mungkin kita nyapunya masih seperti itu. Tahliyahnya pun masih kumat-kumatan. Ya, kadang tawadhu sombongnya lebih. Iya kan? Tawadhunya seminggu, sombongnya sebulan. Itu. Jadi kita sadar diri aja. Tapi kadang-kadang mungkin ya terasa kebesaran Allah. Apa? Sabarnya sebulan, marah-marahnya seminggu, kan lebih banyak sabarnya. Nampaklah kebesaran Allah, masya Allah. Ya, nggak pun pala sampai menangis, tapi terasa, masya Allah, ya Allah. Kok nikmat kali nih, kok mantap kali, kok sedap kali, nggak bisa diceritakan. Tambah ma'rifah kita. Turun lagi. Ya, kenapa? Tadi. Ya, kita masih diberati oleh macam-macam. Contoh gini aja, contoh. Ya, yang membuat kita berat. Ada orang pakai mobil keluaran terbaru misalnya. Apalah. Ya, harganya miliaran kita bilang. Tengok kita. Ya, Masya Allah, itu pajaknya berapa ya? Ya orang kita kenal pun enggak, apapun enggak, ya mikirin pajak mobil orang itu apa urusannya coba? Iya kan? Kurang puas, cerita sama kawannya, ya juga ya. Ntarlah dibahas-bahas ininya, sukuat jodangnya, mulailah berhayal, oh itu inden dulu itu. Dengar-dengar, makanya suku cadangnya ini harus, dah, berapa zikir yang kita tinggalkan? Itu aja lah dulu. Belum yang lain-lain. Masalah kita ngomeni orang. Ya kan? Itu baru mobilnya orang. Belum orang ya. Itu contoh ya. Kenapa kita ini jauh dari Allah? Ya. Sulit mempertahankan ma'rifah kita itu. Ya, meniti gitu bilang ya. Kenapa kalau naik terus turunnya lama? Ya, lebih lama turunnya. Lebih lama buyarnya. Ya, lebih lama kaburnya daripada terangnya. Itu pasti ya kita sadari seperti itu ya. Nanti ada tauhid itu tauhid amali ya, ini hafal semuanya nih wujud kita bako, tapi merasakan wujudnya Allah itu ya, memandang hikmah-hikmah dari makhluk ini gimana. Itu kan, jadi kan ya mohon maaf selama ini tauhid ini masih di sini ya, masih terotak, belum terhati ya. Makanya masih ngomel kita. Padahal sudah ngaji kudrat irodat. Hujan aja pun. Ya kan? Ini nak menjemur padi, mendung. Udah Allah. Bukan Allah, Allah. Siapa itu? Kita lah itu. Nah, jadi itu ya. Apalagi nih? Mau dia pas? Lagi ada mungkin yang perlu. Nah, paling ini bi'abdihi. Kenapa kok pakai abdun? Jelas nggak birasulihi.
Ya bi Muhammadin. Kan jelas Rasulullah itu kan. Wa ajma'al muslimuna ala anna al-murada bil 'abdi huna ya siapa? Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' semua orang Islam. Ya, yang dimaksud dengan abd situ siapa itu? Huna di sini adalah pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah wa qala huna bi 'abdihi duna nabihi. Kenapa Allah berfirman dengan hambanya, abdun, bukan nabinya, bukan habibihi, kekasihnya? Li'alla tadilla ya ummatuhu kan nasara, supaya tidak sesat umatnya Nabi seperti Nasrani. Kenapa? Oh ruhullah, jangan macam-macam ini dengan istilah ini. Akhirnya karena fanatik buta, ruhullah julukannya diangkat. Nggak pantas kalau cuman Rasul aja. Diangkatlah jadi anak Tuhan. Jadi ke Rasulullah tetap hamba. Hamba ya hamba, nggak bisa jadi Tuhan, nggak bisa jadi anak Tuhan. Makanya statusnya hamba. Ya, paham ya? Nah, lalu apa lagi? Au li'anna wasfahu bil ubudiyah al-mudhaffati ila Allah Ta'ala asyraful maqamat, atau penyifatannya dengan ubudiyah, kehambaan itu yang disifatkan ke Allah, hambanya, hamba Allah. Karena itu asyraful maqamat, semulia-mulia kedudukan. Ya, jadi kita hamba Allah. Mau mulia, ya dekatlah. Lakukan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Hamba itu nurut, hamba itu manut, aman dah. Hujan Allah. Lalu apa usaha? Payung. Lalu apa usaha? Jaket. Lalu apa usaha? Mantel dah. Betul tuh hamba. Panas sekali, payung. Ya, apa lagi? Kipas angin. Es. Tidak disarankan untuk orang-orang tertentu. Ya, itu ya. Rasanya. Jadi hati-hati. Es itu ya lebih banyak penyakitnya daripada sehatnya. Itu aja lah. Jadi sampai sini dulu lah ya. Ya, ini mudah-mudahan nggak ada tanya jawab ya. Kalau ada tanya jawab yang lain-lain aja, nggak usah seputar ini. Ya, insya Allah sudah semalam Tuhan Guru kita sudah ya Isra di sana ya kan. Tadi pun ada dengar lagi, ada lagi. Nah, jadi mudah-mudahan semua itu kalau dikumpul, intinya apa? Ya, tetaplah tadi. Orang mau naik pangkat, mau naik tingkat, mau dijamu, ya, mau dijadikan tamu oleh Allah, diuji dulu dengan macam-macamnya. Nah, sholat tuh ada di sini nih. Udahlah, dikir panjangan. Yang saya ingat dulu pernah Tuan Guru kita Ustaz Hafiz itu jelas ada di Bukhari Muslim. Ini banyak nanti dalilnya, hadis, riwayat segala macam. Lah profesor itu kok nggak percaya, katanya itu ada hadisnya. Kan lucu ya, udah profesor. Padahal banyak hadis tentang Isra dan Mi'raj itu. Oh, satu lagi hutang. Hutang mana Mi'rajnya? Ayatul Mi'raji fil Quran. Ayat-ayat tentang Mi'raj dalam Al-Quran apa? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Itu dalil Mi'raj, diambil dari surah An-Najm. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Amin.